Kemudian yang kedua ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh yang kedua, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dan dengan subscribe, apapun yang bisa Anda pelajari dari channel kesayangan kita ini langsung terijazahkan secara otomatis kepada Anda sehingga langsung bisa Anda amalkan kapan saja ya. Baik, kemudian yang kedua, apapun yang dia dapatkan, kan misal naksir nih, wah ini cewek ini kaya nih, istri orang ya, bisa numpang hidup nih, atau bisa diporotin nih, atau suami orang nih kaya nih, ya didekati biar bisa dibelikan mobil, dibelikan rumah, dibelikan segala macam. Tapi mencari harta dengan cara yang batil begini, itu hartanya tidak akan berkah. Ya, jadi nyari makan dengan cara yang begini, itu makanan yang masuk ke dalam tubuhnya tidak akan mendatangkan kebaikan untuk dia, malah akan menjadi sumber berbagai penyakit. Ya, kelihatannya makanannya sehat tuh, tetapi karena mencarinya dengan cara merebut suami orang, ya, kemudian agar keuangannya mengalir ke dia, merebut istri orang, ya, agar keuangannya mengalir kepada dia. Sepertinya makanannya makanan sehat, ya, sayur dan seterusnya. Tetapi kalau sumber rezekinya dari jalur yang batil atau dari jalan yang batil, maka itu akan menjadi sumber penyakit bagi yang bersangkutan. Karena itu biasanya pelakor pebinor orangnya penyakitan. Ya, penyakitan baik karena asupan makanan, karena stres dan seterusnya ya. Nah, itu yang kedua. Apa yang dia dapatkan ya dari suami orang atau dari istri orang ini itu tidak akan berkah ya. Tidak akan memberikan manfaat untuk dia dan tidak akan bertahan lama di dalam genggamannya. Sepertinya dibelikan mobil tuh, tidak taunya mobilnya masih kredit. Begitu bisa disuruh bayar cicilannya sendiri. Sepertinya dibelikan rumah tuh, ya, ternyata juga dengan sistem kredit. Begitu pisah harus bayar cicilannya sendiri. Ya, padahal sudah tidak punya income, mau bayar cicilan dari mana, kan begitu. Nah, akhirnya lepas ya. Kemudian yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi diingat-ingat ya, bahwa semua orang akan menjauhi dia. Ya, dia tidak punya teman. Dunia akan terasa sempit untuk dia. Kemudian yang kedua, apapun yang dia dapatkan itu kemudian akan tidak bisa dia miliki lama-lama karena tidak berkah sumbernya. Nah, yang ketiga, sudah jungkir balik ini berusaha merebut istri orang atau suami orang, hubungan ini juga tidak akan bertahan lama. Ya, akan selalu diwarnai dengan pertengkaran, saling mencari kelemahan dan seterusnya tadi. Ya. Nah, sehingga memang skemanya yaitu isinya tidak akan jauh-jauh dari bertengkar, stres dan seterusnya. Nah, sehingga paling tidak itulah 3 hal penderitaan ya yang akan dirasakan oleh setiap perebut bini orang, perebut laki orang di dunia atau dalam waktu dekat ya. Nah, ini perlu disampaikan nasihat ini ya,
kalau Anda punya teman yang pebinor atau pelakor ya, agar mereka sadar ya, sadar kalau pengen kaya ya bekerja dengan cara yang halal. Kalau pengen punya pasangan, cari pasangan yang tidak mengganggu rumah tangga orang lain atau cinta orang lain yang akan segera memasuki mahligai rumah tangganya ya. Nah, jadi penderitaan perebut laki orang, perebut bini orang ini kenapa? Ya, karena mereka menzolimi diri mereka sendiri. Mereka yang merusak reputasi mereka sendiri. Sudah enak-enak punya pekerjaan dengan gaji besar, malah merebut istri orang, sehingga kemudian dia kehilangan kepercayaan dari bosnya, sehingga harus kehilangan pekerjaannya lah. Kalau tidak punya pekerjaan, mana ada yang mau lagi sama dia? Akhirnya ditinggalkan juga. Pekerjaan hilang, pasangan juga pergi, ya begitu. Nah, jadi mereka yang merusak diri mereka sendiri, ya, kenikmatan yang sudah ada pada diri mereka sendiri jadi lepas. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan sendiri. Maka di dalam surat Yunus ayat yang ke-44 kita diajarkan, innallaha la yaslimun nasa say'an walakinan nasa anfusahum yaslimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zolim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zolim kepada diri mereka sendiri. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.